Bab 1. Rumah tangga yang retak. Ayo, kamu bisa nggak sih lebih rapi sedikit? Dito membuka pembicaraan dengan nada tinggi. Ia menatap sekeliling rumah yang menurutnya berantakan. Aku pulang kerja capek, tapi rumah ini malah bikin tambah stres. Dito duduk di kursi ruang tamu, wajahnya penuh dengan ekspresi jengkel. Di depannya Ayu dengan cekatan membereskan piring di meja makan. Suasana rumah yang seharusnya hangat terasa mencekam. Pertikaian di antara mereka sudah seperti rutinitas. Ayu berhenti sejenak memegang piring dengan kedua tangannya. Tatapan Dito yang tajam menusuk membuatnya sulit menelan ludah. Maaf ayah, tadi aku fokus bantu Yudi belajar. Belum sempat beres semuanya. Belajar, itu alasan lagi kan? Bentak Dito. Matanya penuh kekecewaan. Kamu selalu sibuk dengan hal-hal yang gak penting. Apa gak ada waktu buat bikin rumah ini enak dilihat? Ayu menatap Dito dengan mata berkaca-kaca, berusaha meredam rasa sakit. Ayah, aku sudah berusaha. Aku memang gak sempurna, tapi aku selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk ayah dan Yudi. Terbaik, suara Dito syarat dengan sarkasme. Ia menjadarkan tubuhnya ke kursi lalu menggeleng pelan. Kamu gak ngerti arti terbaik. Penampilan kamu, semuanya. Ayo gak menarik lagi. Ayu hanya diam. Ia tahu percuma membantah. Dito kini bukan pria yang sama dengan yang dulu ia nikahi. Dari balik pintu kamar, Yudi mengintip menahan napas. Anak berusia 7 tahun itu mendengar suara keras ayahnya. Ia ingin keluar dan memeluk ibunya, tapi ia takut. Ayah, Ayu berkata pelan, mencoba mengontrol emosinya. Kalau aku memang salah, ayah bisa bilang baik-baik. Aku gak keberatan berubah, asalkan demi kebaikan keluarga kita. Dito mendengus kesal. Masalahnya Ayu, kamu gak pernah berubah. Kamu itu cuma sibuk dengan doa dan mengurus Yudi. Hidup ini lebih dari itu. Aku butuh istri yang bisa bikin hidupku lebih nyaman, lebih bahagia. Pernyataan itu membuat Ayu tertegun. Air matanya sudah dipelupuk, tapi ia menahan agar tidak jatuh di depan Dito. Ayah, aku minta maaf kalau aku mengecewakan, tapi aku cuma ingin kita bisa melewati ini bersama. Demi Yudi, demi keluarga kita. Dito berdiri dengan gerakan kasar meraih kunci motornya. Gak ada gunanya bicara sama kamu, ucapnya dingin. Ia melangkah keluar membanting pintu keras-keras. Yudi terlonjak mendengar suara itu, lalu berlari ke arah ibunya. Ibu, ayah marah lagi ya? Tanyanya dengan suara kecil, wajahnya penuh kebingungan. Ayu menunduk memeluk Yudi erat-erat. Iya nak, tapi ini bukan salah kamu. Ayah cuma sedang lelah, gak apa-apa. Malam itu Ayu duduk di tepi ranjang sambil memandangi Yudi yang tertidur lelap. Wajah anaknya tampak polos, namun Ayu tahu bahwa ia menyimpan banyak pertanyaan di kepalanya. Yudi, maafkan ibu, bisik Ayu perlahan. Ibu gak bisa jadi istri atau ibu yang sempurna. Dito memacu motornya dengan kecepatan sedang, mencoba meredakan emosi yang membakar dadanya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat malah terasa seperti penjara. Ia merasa lelah dengan rutinitas membosankan. Dengan Ayu yang menurutnya terlalu agamis dan tidak lagi menarik. Pikiran Dito terus melayang pada Maya, wanita yang selalu membuatnya merasa diinginkan. Sesampai di kafe langganan mereka, Dito segera melangkah masuk. Maya sudah menunggu di sudut ruangan dengan senyumnya yang mempesona. Rambut panjangnya tergerai rapi dan gaun modern yang dia kenakan menonjolkan pesona yang menurut Dito sudah lama ia rindukan. Dito, sapa Maya dengan suara lembut. Tumben mampir malam-malam. Dito tersenyum tipis sambil duduk di depannya. Lagi butuh suasana baru, jawabnya singkat. Maya mengangkat alis lalu tersenyum menggoda. Masalah di rumah lagi ya? Aku cuma pengen hidup yang lebih berwarna, Mai, ucap Dito akhirnya. Aku capek pulang kerja tapi nggak merasa dihargai.
Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan tatapan yang menunjukkan bahwa ia peduli. "Kamu nggak salah, Dito," katanya dengan nada lembut. "Kamu punya hak untuk merasa bahagia. Kalau istrimu nggak bisa memberikan itu, mungkin kamu memang butuh sesuatu yang baru." Kata-kata itu seperti minyak yang menyulut api dalam hati Dito. Ia merasa divalidasi seolah semua tindakannya benar. "Maya, kamu beda," ucap Dito sambil menatapnya dalam. "Kamu paham aku, kamu ngerti apa yang aku butuhkan." Maya tersenyum kecil menyandarkan tubuhnya di kursi. "Karena aku tahu, Dito, kamu pria yang hebat, dan aku yakin kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Percakapan mereka terus berlanjut dan malam itu Dito merasa seperti pria yang diinginkan, dihargai dan dimengerti. Sesuatu yang menurutnya sudah lama hilang dalam rumah tangganya. Dito pulang larut malam, rumah gelap. Hanya diterangi lampu kecil di sudut ruang tamu. Ia mendapati Ayu tertidur di sofa. Tubuhnya melingkar dengan selimut tipis yang menutupi sebagian badannya. Di atas meja ada sepiring makanan yang sengaja ditutup rapi dengan tudung saji. Ia memandangi piring itu lalu melirik Ayu yang wajahnya tampak lelah. Dito merasa sedikit bersalah, tapi segera menepis perasaan itu. "Dia nggak ngerti aku," pikirnya dalam hati, lalu melangkah ke kamar tanpa menyentuh makanan tersebut. Dito melangkah ke kamar tanpa mempedulikan Ayu yang tertidur di sofa. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan Maya, senyumnya, suaranya yang lembut, dan caranya membuat Dito merasa istimewa. Ia merasa menemukan pelarian di tengah rutinitas yang membelenggu. Saat ia membuka pintu kamar, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya muncul di layar. "Kamu baik-baik aja. Aku nggak mau kamu ngerasa tertekan. Kalau butuh aku selalu ada." Dito tersenyum kecil mengetik balasan singkat. "Aku butuh kamu lebih dari yang kamu tahu." Ia meletakkan ponselnya di meja samping tempat tidur, lalu menghempaskan tubuh ke ranjang. Ia merasa lega seolah keputusannya untuk mendekatkan diri pada Maya adalah hal yang benar. Ayu berdiri di depan pintu kamar. Ia melangkah masuk, matanya menangkap layar ponsel yang terbuka dan membaca pesan Maya. Tangan Ayu gemetar. Air mata yang tadi ia tahan mulai jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menatap wajah Dito yang terlihat tenang dalam tidurnya, sementara hatinya hancur berkeping-keping. Pikiran Ayu berkecamuk. "Apa ini akhir dari semuanya?" tanyanya dalam hati. Namun ketika ia hendak meninggalkan kamar, Dito tiba-tiba membuka mata. Tatapan mereka bertemu, tapi tidak ada kehangatan di mata Dito, hanya kebingungan dan sedikit rasa bersalah. "Ayu, kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Ayu tidak menjawab, ia hanya memandang Dito dengan tatapan penuh rasa sakit, sebelum akhirnya berkata dengan suara yang bergetar, "Aku ingin tahu, Ayah, seberapa jauh lagi kamu mau menudingku, menghancurkan keluarga ini, padahal itu bukan aku."